Background yang lain baru dimatikan ya. Nah, seperti itulah. Agak bingung jadinya. Oke, udah 24 orang. Ini awal, Ibu absen dulu ya. Jadi nanti kelihatan kelas mana yang ikut dari awal. Ibu absen dulu. Dia. Sebentar. Ya. Siapa sih, Bang? Oke, layar absennya nampak. Ini layar e-learning Ibu buka ya. Nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Kelas A1 workshop fisika pada hari ini 17 April 2020. Stella Aprianti. Kalau hadir tinggal dihidupkan mic-nya, jawab hadir ya. Grevia Amanda Apriani. Hadir, Bu. Hadir. Syarah Atura. Dahliana. Fitani Damanik. Rizky Fadila. Saya hadir, Bu. Putri Fadila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Fitria. Hadir, Bu. Fitriani. Putri Hendriani. Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Haidatul Humaira. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Miss Batul Jannah. Miss Batul Jannah. Irina. Gimana sih? Irina, ada? Hadir. Miss Kawati. Hadir, Bu. Hadir. Indah Murniati. Indah Murniati ada? Mutia Nandasari. Hadir, Bu. Widya Ningsi. Zaidatul Nur. Zaidatul Nur. Nurlina. Hadir, Bu. Bulan Usul. Bulan. Yuni Pertiwi. Rika Rahayu. Ini Rika Rahayu. Ada Rika? Hadir. Oke. Bu, nama saya belum. Bu. Saya belum ada, Bu. Ramsi. Ramsi ada? Hadir, Bu. Intan Hadir, Safira. Bu. Intan. Saya, Bu. Rizka Sapiana. Linda. Hadir, Bu. Kapita Sari. Hadir, Bu. Izatul Solihah. Hadir, Bu. Wani Iva. Hadir, Bu. Intan Tri. Hadir, Bu. Rosatul Ulfa. Hadir, Bu. Nur Wahyuni. Nur Wahyuni. Munawarah. Hadir, Bu. Ada yang boleh Ibu panggil? Daliana, Bu. Stella Aprianti, Bu. Daliana, Bu. Dah. Sarah Asyura, Bu. Stella Aprianti, Bu. Kelas ini, kelas A1 memang. Daliana, Bu. Belum dipanggil. Stella Aprianti. Aprianti, Bu. Hadir, Bu. Dah, siapa lagi? Daliana, Bu. Daliana. Siapa lagi?
Sarah Asyura. Sarah Asyura, Bu. Iya. Siapa lagi? Hadir, Bu. Ya, siapa lagi yang belum? Fitriani. Ada? Dada. Dada ya, habis ya. Masih ada yang belum Ibu panggil? Saya Bu, Lanuzu Bu. Ulan Nuzul, oke. Ada yang lain? Masih ada yang belum Ibu panggil? Saya Sarah Bu hadir. Siapa? Inkar Fitriani. Fitriani. Ya. Fitriani. Hadir, Bu. Hadir, oke. Masih ada yang belum Ibu panggil? Masih ada yang belum Ibu panggil? Udah ya, habis ya? Ini Yes, Bu. save. Udah ya, semua udah? Bu save dulu. Bu, ada yang belum bisa login, Bu. Siapa? Ada berapa? Siapa? Ada beberapa orang yang belum login, Bu. Belum bisa. Yang belum login. Iya, Bu. Dia tadi masuk terus lagi katanya, Bu. Nanti Ibu panggil ulang. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu panggil ulang. Kita stop dulu. Lihat ini sebentar aja. Jadi ini kan pertemuan ke-7 ya. Ya, pertemuan kita yang ke-7. Iya, Rekaman ini Ibu sekalian memberikan tugas untuk midterm kita ke depan. Kan minggu depan itu pertemuan ke-8. Udah harus ujian UTS ya. semester. Jadi nanti di sini ada Ibu bagi tugas untuk ujian tengah semester kita. Jadi untuk kali ini nanti setelah kuliah kita ini selesai, linknya Ibu bagikan kembali. Jadi bisa disimak kalau misalnya ada yang nggak nyimak dari awal. Pembagian tugasnya seperti apa, ya? Diberikan link rekaman ini kembali. Saya tugas meet yang minggu depan. Kan minggu depan kita meet ya. Ya, ini langsung kita masuk ke materi pada hari ini. Di capture dulu. Ini pembelajaran kita hari ini. Iya, Mbak di kakak hari ini. Ya. Pakai misbah anak pula absen loh. Nanti absen lagi. Nanti ini jangan live dulu. Nanti setelah ini kita absen kembali. Ya. Sudah nampak? Layarnya nampak semua? Belum, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Sebentar ya, Bu, terima telepon dulu ya. Halo. Salam ya, Bu. Udah, ya. Ini. Terus. Ya udah, enggak diikuti aja suratnya itu lagi diproses kan, usulan itu. Ada nama. Ya udah berarti kan lagi diproses itu. Ya. Di ini. Ya, pokoknya kan udah kita usulkan itu. Ditunggu ya. Nanti apapun berurusannya kan Dari ada keuangan. The meeting is being recorded.
Udah ya, kita udah kelihatan ini ya alat pengukuran judulnya. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, di sini jadi materi kita untuk 2 minggu ke depan itu sebenarnya yang kemarin dari minggu-minggu yang lalu Ibu kan udah ajarkan teori galat ya. Galat itu ketidakpastian. Nah, dari awalnya yang lalu Ibu udah memberikan informasi tentang metode belajar praktikum. Nah, pada minggu ini kita masuk ke alat pengukuran. Alat pengukuran yang dimaksudkan di sini adalah alat pengukuran dalam wujud praktikum. Jadi untuk praktikum dasar fisika itu kita memakai alat-alat yang ini. Jadi barangkali kalian juga tidak ada yang tidak begitu paham tentang ini. Ini alat-alat yang sudah pernah kita gunakan. Sebelum kita masuk, ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk langsung ke inti materinya, ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Bisa ya? Masih bisa ya? Ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama itu jenis alatnya ada yang disebut dengan jangka sorong, ya. Nah, disebut dengan jangka sorong. Bahasa asingnya itu disebut vernier caliper. Jadi jangka sorong itu merupakan alat ukur, ketelitiannya itu dikatakan di sini 0,01 mm sampai 20 cm. Bentuk jangka sorong itu seperti ini. Nah, jadi bukan seperti bentuk ya, seperti ini. Simple. Ya. Kalau ada di antara kalian yang belum pernah pegang alat ini, berarti ruh fisikanya itu belum menyatu. Belum bisa dikatakan calon guru fisika. Belum pernah pegang. Siapa yang belum pernah pegang alat ini? Bu. Hah? Ada belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau ada yang belum pernah, diam-diam aja. Diam aja, jangan ketawa tuh fisikanya pemukat. Jadi bentuknya dia seperti ini, ada yang di atas ya ini ya, ada yang di bawah. Nah, jadi ini namanya jenis jangka sorong yang manual. Skalanya itu ada 2 ya. Ada yang namanya skala Nonius ya, atau vernier yang terdapat pada rahang geser. Tingkat ketelitian jangka sorong ini 0,1 mm. Nah, sekarang mau Ibu tanya, jangka sorong ini ukur apakah dia? Ada yang bisa jawab? Untuk mengukur diameter benda, kedalaman benda, Bu. Untuk mengukur, untuk yang pertama apa? Untuk mengukur diameter benda. Nama bendanya apa? Nama bendanya apa? Misalkan kita mengukur tutup botol gitu, Bu. Jadi bisa menggunakan jangka sorong. Ya, Dalam diameter bukan tutup botol, diameter tutup botol ya. ya, Bu. Nah, oke. Kemudian ada lagi jenis namanya jangka sorong analog. Nah, di antara 2 ini, bentuk yang atas, ini ya, bentuk yang atas yang manual, dengan bentuk yang bawah, jangka sorong analog. Yang pernah kalian gunakan yang mana?
Yang di atas. Bu, yang di atas. Kalau yang manual, Bu. Yang manual, Bu. Karena harganya juga lebih murah yang manual ini. Kalau yang analog ini ya mahal sedikit, tapi keakuratannya lebih lebih tepat yang analog ini. Nah, kemudian yang seperti ini juga ada jangka sorong digital, ya. Lebih teliti aja karena ketika kita menggeser sesuatu nilai angkanya itu langsung tertera di layar digital ini. Kalau manual semuanya itu kan harus kita betul-betul kita teliti betul nilainya berapa, kemudian ada konversinya lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi, jangka sorong ini bentuknya bermacam-macam. Ya. Ada yang untuk mengukur jangka sorong ketinggian, ada yang untuk mengukur jangka sorong alur dalam. Kemudian untuk ketinggian. Kemudian ada yang khusus untuk mengukur pipa. Ini dikatakan jangka sorong pipa. Ya. Kemudian ada yang khusus untuk mengukur jarak pusat. Nah, kemudian ada yang khusus untuk mengukur cakram. Jadi banyak macam tentang jangka sorong ini, ya. Nah, ini cuma materi tentang jangka sorong. Nah, kemudian jangka sorong ini ketika kita gunakan, kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Jadi alat-alat praktikum fisika itu enggak hanya jangka sorong ya. Alat yang lain juga awal mula kita gunakan itu harus melalui kalibrasi. Jadi kalibrasi itu maksudnya semuanya itu kita kembali ke nol. Jadi nggak ada yang error nanti data yang kita ambil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah kalibrasi jangka sorong ya. Nah, ini dia yang pertama sekali kita putar skrup pengunci berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kita tutup ya sampai jangka sorong ini. Seharusnya kalau materi kuliah yang sebenarnya itu kita ketemu di kampus, ketemu di kelas, alatnya bawakan. Ya, alatnya itu Ibu bawakan, kan ada di lab itu. Itu bawakan, kemudian kita praktekkan bersama-sama ini, teman-teman, bentuk jangka sorong itu seperti ini. Karena sekarang perkuliahan kita harus stay at home, jadi Ibu nggak bisa berikan contoh alatnya ya. Jadi alatnya itu langsung pada materi ini. Nah, kemudian di sini selain ini metode kalibrasi jangka sorongnya ya, awal sekali ditutup sampai habis, sampai dia 0. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang menyebabkan kegagalan kalibrasi itu untuk jangka sorong. Jadi kesalahan-kesalahan umumnya ada. Berapa contoh kesalahan umumnya? Ya. Di antaranya kita tidak meletakkan benda itu kokoh di jangka sorong itu. Jadi kemudian kalau misalnya ke kelereng, kita tidak tepat meletakkan yang tengahnya, yang tengah-tengah kelereng itu di jangka sorong. Nah itu kesalahan itu masuk kepada nilai galat yang telah kita bahas. Nah, ini juga ada cara menentukan tingkat ketelitian jangka sorong ya. Ketika ada angka seperti ini, dia ada yang dinamakan skala utama. Skala utama itu yang mana? Yang besar-besar ini, yang angka 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini namanya skala utama. Kemudian yang kecil-kecil di bawahnya
1, 2, 3, 4 sampai 10 itu namanya skala Mohnius ya. Nah, satu hal lagi untuk jangka sorong. Untuk jangka sorong ke depan itu sudah Ibu buat kelompoknya. Ya, sudah Ibu buat kelompoknya. Khusus jangka sorong presentasikan ya sekalian untuk mulai ini. Nah, khusus untuk jangka sorong kelompoknya itu ini dia namanya. Kelihatan kan? Kelihatan? Enggak, Bu? Kelihatan? Enggak, Bu. Enggak aja lah, Bu. Hah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Baru kelihatan, Bu. Enggak, salah. Enggak. Untuk jangka sorong dia kelompok 3 ini dia. Kelompok 3. Nah, untuk jangka sorong. Bisa ya? Tahu ya kelompok-kelompoknya siapa aja? Nampak ya? Enggak, Bu. Enggak nampak? Yang nampak di layar apa? Nampak, Bu. Ada yang nampak. Ada yang enggak? Ada yang nampak, ada yang enggak ya? Iya, Bu. Wulan Nuzul, Fitani Damani, Grevia Amanda, Indah Murniati, Nurul Hikmah. Itu masuk dalam kelompok yang mempresentasikan tentang jangka sorong ya. Nah, itu dulu. Iya, Bu. Wah, ini kita lanjut. Kita lanjut lagi ke Jerry. Ya. Ke mikrometer stroke ya. Jadi ini Ibu sampaikan secara umum, nanti Ibu mau kelompok minggu depan yang sudah Ibu bagi, nah itu membuat presentasi tentang alat-alat ukur yang telah Ibu sampaikan, tapi lebih detail ya. Ini Ibu hanya paparkan secara umum, Ibu mau nanti setiap kelompok itu mempresentasikan materi lebih detail. Nah, kita presentasinya menggunakan Google Meet ini. Jadi Ibu nggak mau nanti ada kelompok yang nggak siap dengan presentasinya. Ya? Bisa paham ya? Ya, Bu. Nah, Bu. Oke, yang harus ada dalam presentasi, yang pertama ulas habis tentang, misal yang jangka sorong itu tadi, jangka sorongnya terbagi berapa, kemudian jenis-jenis jangka sorong itu seperti apa, tampilkan gambarnya, kemudian alatnya ditampilkan, kemudian ketelitian pengukurannya sampai sejauh mana, dan cara cari ketelitian pengukuran itu dipaparkan seperti apa. Jadi sampai habis satu alat itu dikupas oleh satu kelompok presentasi. Saya paham ya untuk tugas midterm-nya di minggu depan. Bisa? Paham ya dulu ya? Oke, yang kedua kita masuk ke mikrometer screw. Mikrometer screw ini kan udah dikatakan mikrometer screw, berarti ketelitiannya itu mencapai mikrometer. Nah, mencapai 0,01 mikrometer. Dia alat ini untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas poros tetap, ya, yang berperan sebagai skala utama, dan poros putar yang berperan sebagai skala non-linear. Kegunaan mikrometer screw itu seperti ini. Untuk mengukur ketebalan suatu benda, untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil, kemudian untuk mengukur garis tengah lubang pada suatu benda yang cukup kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, jangan ada yang bilang lagi, Bu, saya belum pernah melihat mikrometer screw. Diam-diam aja. Kalau belum pernah pegang, diam-diam aja ya. Lalu kita masih ketika. Nah, jadi bentuknya dia seperti ini.
jenis-jenis mikrometer skrup itu sama juga seperti eh, neraca sorong yang tadi, ya. Jadi ada yang manual. Nah, seperti ini. Biasa yang kita pegang di lab-lab fisika itu, yang manual ini udah pasti ada, ya. Iya, Bu. Ada juga mikrometer skrup digital. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Jadi udah ada angka digitalnya, tinggal kita putar aja. Jadi kalau ciri khas mikrometer skrup ini, kalau udah pas dia, udah pas di bendanya, misal yang kita masukkan di situ kertas atau seng, ya bunyi dia. Ketika udah tepat sekali dia langsung crack, ada bunyi crack. Kalau ada bunyi berarti itu udah tepat posisinya. Nah, jadi ini bentuk yang digital, ya seperti ini. Ketika udah bunyi langsung angkanya itu tertera di sini dan konversinya ada di tulisan kecil di atasnya. Apakah dia mikrometer, apakah dia milimeter, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan fungsinya, mikrometer skrup itu terbagi 3. Yang pertama sekali mikrometer luar, ya. Jenis mikrometer digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada mikrometer dalam. Ini untuk mengukur bagian dalamnya, misal cincin, ya. Cincin itu kalau kita ukur diameter dalam dengan diameter luar, lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Ini pada nggak nyimak tuh berarti. Mikrometer luar, Bu. Lebih besar yang luar. Betul, Ibu tes saja. Kalian pada tidur atau dengerin Ibu. Itu kan lebih besar yang luar. Nah, ini yang luar itu ukurnya pakai ini. Yang luar ya. Kemudian yang di dalam. Ya. Jadi dari dalam cincin itu cincin dimasukkan ke dalam yang ini. Jadi diukur bunyi dia krek ketika udah tepat kita langsung kunci langsung terlihat ukurannya berapa. Nah ini kalau mikrometer untuk mengukur kedalaman. Nah misalnya ada lubang kita mau mengukur kedalaman lubang itu lubang yang diukur itu bukan lubang yang skala makro tapi lubang yang skala mikro. Nah, ini tugas untuk kelompok mikrometer skrup. Minggu depan, kupas habis semua tentang mikrometer skrup. Bentuknya seperti apa, jelaskan bagiannya apa-apa saja, cara dia mengkonversi satuannya bagaimana, cara menjumlahkan skala nonius dan skala makronya seperti apa, skala utama dan skala noniusnya bagaimana. Nah, itu tugas dari kelompok mikrometer skrup. Hari ini Ibu hanya menjelaskan ya. Bahannya banyak sekali. Pokoknya detail. Yang Ibu nilai di kelompok minggu depan itu yang pertama sekali nanti kita kan sama-sama melihat ya. Jadi pertanyaan dari 3 menit ini yang pertama sekali kreativitas dari PowerPoint-nya itu 1. Yang kedua, hasil pemaparan itu 2. Yang ketiga, dia mengkonversi satuan dan perhitungan skala utama dan skala noniusnya. Jadi 3 penilaian itu yang Ibu nilai untuk presentasi di minggu depan ya. Ini kelompok untuk yang mikrometer skrup itu ini dia. Nampak ya? Nampak dia kelompok untuk mikrometer skrup. Ini Pertiwi, Fitria, Wani Iva Safitri, Rizky Fadilah, dan Nurlina. Kelompok mikrometer skrup. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Mikrometer skrup udah tadi. Kemudian sperometer ya. Satu lagi sperometer. Kemudian ada lagi neraca. Neraca biasa, bukan neraca sorong ya.
neraca haus. Nah, maksud neracanya. Jika dipakai gede. Ya. Kemudian ada lagi di sini. Ibu lengkap ya. Cuma Ibu mau ini menjadi tugas midterm kalian. Kemudian basic meter ya. Fungsi basic meter. Basic meter itu seperti ini ya. Itu juga ada. Nah, oke, jadi sekarang kelompok-kelompok yang Ibu tugaskan itu, nah, kelompok spirometer itu kelompok yang kedua, ya. Putri Hendriani, Khairina, Ramsi, Apriani, dan Mutia Nandasari. Kemudian kelompok neraca Ohaus, ya, kelompok neraca Ohaus, Widya Ningsih, Intan Tri Aulia, Khatijah, Izzatus Solihah, Sarah Asyura. Kemudian basic meter, Intan Safira, ini ya, Fitriani, Rika Rahayu, Miskawati, Saidatul Humairah. Ya, Bu. Basic meter ya. Kemudian untuk termometer. Termometer itu juga kita jadikan alat ukur ya. Termometer, Miftahul Jannah, Munawarah, Dahliana, Stella Afianti, dan Baihatun Nur. Jadi kalau pada termometer ini, kan dia alat untuk mengukur suhu ya. Jadi termometer ini masukkan, nanti yang akan kita paparkan, termometer yang untuk mengukur suhu ruangan. Tapi suhu tubuh juga. Jadi, pokoknya berbagai macam termometer yang kita ambil untuk alat ukur. Apa saja. Kemudian cara melihat angka-angkanya seperti apa. Kemudian cara mengkonversi satuannya bagaimana. Nah, itu yang mau, yang Ibu harapkan ada pada saat penyajian presentasi untuk termometer. Ya. Kemudian Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ya, seismometer. Nah, seismometer itu bisa dicari bahannya nanti. Ya. Jadi orang-orangnya di dalam seismometer ada Misbatul Jannah, Linda Safriana, Rozatul Ulfa, dan Putri Adilah. Itu membahas tentang seismometer. Ya. Nama saya ada di kelompok, Bu. Apa? Ada kelompok? Siapa yang ada kelompok? Kapita Sari. Kapita Sari? Iya, Bu. Mari ya. Kapita Sari memang A1? Tadinya A2, Bu. Habis itu dipindahi ke A1. Awalnya A2, habis itu dipindah A1 sama Pak Asnawi. Oh, tapi ini belum ada di A1 ya. Bentar. NIM-nya berapa? 1707 Ujungnya 06. Oh, enggak ada. Ini tak lihat ya. Kalau seperti itu, berarti Kapita Sari masuk di Mikrometer Group ya. Iya, Bu. Tambah, masih ada kelompok mikrometer sebenarnya berapa? 17? 07? 300 ya. 6. Kapita Sari ya. Dah, masuk di kelompok Mikrometer Group. Ada lagi yang lain? Ada?
Nggak ada ya? Dah, oke, kalau nggak ada, berarti itu bahan-bahan yang akan kita presentasikan di minggu depan. Ibu buat penilaiannya per kelompok sebagai nilai item. Bisa ya? Pahamnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kita presentasi minggu depan itu menggunakan akses Google Meet ini, sama seperti yang hari ini. Nanti yang udah kembali ibu yang diam, ibu mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. bahan hari ini. Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ibu, ini kan hanya 30 menit untuk Ibu paparkan. Ya? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang belum absen? Belum absen, Bu. Siapa? Absen. Siapa yang belum absen? Misbatul Jannah. Ibu ulang lagi ya. Nanti hari ini Aku kuliah dulu. Aku belum kuliah nih. nah, Ibu ulang ya yang hari ini. Ya, Bu. Stella dan Hadir, Bu. Grevia Amanda. Hadir, Bu. Grevia hadir. Kita ada Manis. Hamida Manis. Putri Hendriani. Hadir, Bu. Bu Batu Pajana. Hadir, Bu. Widya Ningsi. Hadir, Bu. Hadir. Laila Tutur. Laila Tutur. Yuni. Hadir, Bu. Oh, Yuni hadir. Nurwahyuni hadir. Siapa? Nurwahyuni hadir. Yuni Pertiwi hadir. Jaringan dia bermasalah, Bu. Hadir ya, tapi ya. Iya, Bu, jaringan Bu. Ya, oke. Nah, ini Nurwahyuni. Nurwahyuni hadir. Oke, udah semua ya. Kalau sudah semua, yang tadi sudah berharap sudah paham semua. Nah, kita bertemu lagi di minggu depan ya. Bu. Ya. Baik, Bu. Tanya, ada yang mau curhat? Ya. Nah, berarti kita ketemu minggu depan dengan tugas presentasi sistem, ya. Jadi sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.